Betapa kayanya sejarah Nusantara. Bahkan batu-batu yang ditumpuk pun merekam kearifan masa silam yang bisa dipetik untuk menjalani masa kini. Kali ini kita akan menggali sebuah kisah tentang kepahlawanan, raksasa, dan 7 bidadari yang terpahat dalam banyak relief candi di Nusantara. Inilah warisan cerita kita. Yuk! Demi kenyamanan menonton video kami, tekan tombol ini untuk memunculkan subtitle dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share untuk konten-konten berkualitas yang akan memperkaya perspektif Anda. Sebuah hutan di lereng gunung tiba-tiba gempar oleh amukan seekor babi hutan. Sebatang panah melesat dan memutus nafas binatang liar itu. Muncullah 2 sosok yang memegang busur panah dan mulai memperebutkan babi itu. Sosok pertama berpakaian seperti pendeta dan mengaku bahwa panah yang menembus babi hutan itu adalah miliknya. Sementara yang lain tampak seperti pemburu, juga ngotot bahwa anak panah yang menancap itu adalah miliknya. Tak puas bersilat lidah, mereka pun bertarung. Pemburu itu sangat sakti, namun sang pendeta mampu mengimbanginya. Akhirnya, sang pemburu berubah ke wujud aslinya, yakni Batara Siwa. Pendeta itu sontak menunduk takzim kepada sang Raja Dewa. Batara Siwa kemudian menganugerahinya panah yang sangat sakti bernama Pasupati dan memberinya berkat. Sepeninggal sang Raja Dewa, pendeta itu bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan yang telah terjadi? Beberapa waktu sebelumnya, ia digoda 7 bidadari surga. Setelah itu, datang Dewa Indra yang menyamar sebagai pertapa dan mengujinya dengan berbagai pertanyaan. Lalu muncul babi hutan yang mengamuk dan diikuti kehadiran Batara Siwa yang menganugerahinya senjata sakti. Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam hatinya. Tiba-tiba pendeta itu didatangi 2 apsara, yakni makhluk surgawi yang bermaksud membawanya ke kahyangan, negeri para dewa. Sang pendeta pun dibawa naik ke kahyangan dan dihadapkan pada sidang para dewa yang dipimpin Dewa Indra. Sang pendeta memperkenalkan diri sebagai Arjuna, salah seorang dari Pandawa yang sedang bertapa di Gunung Indragila. Dewa Indra pun menjelaskan persoalan yang sedang terjadi, bahwa kahyangan para dewa hendak dihancurkan oleh seorang raja raksasa bernama Raja Niwatakawaca dari kerajaan Manimantaka di sisi utara Gunung Semeru. Raja Niwatakawaca murka karena keinginannya memperistri bidadari bernama Dewi Supraba yang terkenal cantik jelita itu ditolak para dewa. Raja Niwatakawaca sangat sakti sehingga tak bisa dibunuh baik oleh dewa maupun manusia. Namun, ada ramalan yang mengatakan bahwa raja raksasa itu dapat dikalahkan oleh kesatria yang bertapa sebagai pendeta di lereng gunung. Itulah sebabnya Dewa Indra pernah mengutus 7 bidadari untuk menguji tapak Arjuna. Setelah itu, Dewa Indra sendiri menyamar sebagai Brahmana tua untuk menggali informasi mengenai maksud tapak Arjuna. Jika maksudnya bukan mendapatkan surga, melainkan beroleh kesaktian untuk digunakan di jalan kesatria, maka Arjunalah orang yang dibutuhkan para dewa untuk mengalahkan Raja Niwatakawaca. Ternyata Arjuna menjawab bahwa dia bertapa untuk membantu kakaknya, Yudhistira, merebut kembali kerajaannya, yakni Hastinapura, dari tangan Kurawa. Adapun babi hutan yang mengamuk, sebenarnya jelmaan raksasa muka yang diutus Niwatakawaca untuk membunuh Arjuna. Kini, setelah mengerti persoalan yang terjadi, Arjuna bersedia membantu para dewa. Setelah menyusun rencana, Arjuna pun berangkat ke istana Raja Niwatakawaca bersama bidadari Dewi Supraba. Sesampai di kerajaan Manimantaka, Dewi Supraba masuk ke Taman Sari dan menyerahkan diri ke pangkuan Raja Niwatakawaca. Raja Niwatakawaca pun dimabuk cinta dan mulai merayu Dewi Supraba. Dewi Supraba berusaha menjerat Raja Niwatakawaca dengan permainan kata, memohon ditunjukkan kelemahan sang raja raksasa agar dirinya nanti merasa tentram dengan ikut menjaganya. Terlena oleh asmara, Raja Niwatakawaca pun mengungkap
bahwa di ujung lidahnya merupakan titik kematian baginya. Arjuna yang selama ini bersembunyi di balik pohon dan mencuri dengar perbincangan itu segera melesat ke angkasa. Karena besarnya kesaktian Arjuna, pintu gerbang istana pun roboh. Beberapa raksasa dan abdi dalam tewas tertimpa bangunan tersebut hingga menimbulkan kegaduhan. Raja Niwatakawaca bangkit dan meninggalkan Dewi Supraba menuju istananya yang menjadi kacau. Melihat Niwatakawaca meninggalkan Dewi Supraba, Arjuna pun bergegas ke Taman Sari. Dan bersama Dewi Supraba, ia pun terbang kembali ke kahyangan. Raja Niwatakawaca yang merasa ditipu segera menyiapkan bala tentara untuk menggempur kahyangan. Para dewa pun mempersiapkan bala tentara sorga untuk menghadapinya. Perang besar tak dapat dihindarkan. Bala tentara dewa melawan pasukan para raksasa. Arjuna yang menjadi andalan para dewa turun laga berhadapan dengan Raja Niwatakawaca. Namun ternyata benar bahwa raja raksasa itu tak bisa dikalahkan. Dan Arjuna pun terdesak. Bala tentara sorga kocar-kacir oleh amukan Raja Niwatakawaca. Merasa unggul, Raja Niwatakawaca terbahak-bahak mengejek Arjuna. Melihat itu, secepat kilat Arjuna melepaskan panah Pasopati ke arah mulut Raja Niwatakawaca yang tengah terbuka. Bidikannya tepat sasaran. Raja Niwatakawaca roboh tak bernyawa. Para dewa pun berhasil menghancur leburkan pasukan raksasa. Para dewa yang tewas dihidupkan dengan air amerta dan semua pulang ke sorga membawa kemenangan. Arjuna menjadi pahlawan para dewa. Dan sebagai hadiahnya, sang kesatria diperbolehkan menjadi raja kahyangan selama 7 hari. Selama masa yang sama dengan 7 bulan di dunia manusia itu, Arjuna menikmati kehidupan yang penuh kenikmatan bersama 7 bidadari di surga. Namun, seiring berjalannya waktu, Arjuna mulai merasa gelisah. Ia merindukan keluarga yang telah lama ditinggalkannya. Setelah masa yang ditetapkan itu lewat, Arjuna berpamitan kepada Dewa Indra, penguasa kahyangan. Arjuna pun diantar kembali ke bumi dengan menaiki kereta sorgawi. Kisah Arjuna Wiwaha ditulis oleh Mpu Kanwa semasa pemerintahan Raja Airlangga yang bertahta sekitar tahun 941 hingga 964 Masehi. Aslinya kisah ini berbentuk tembang atau pantun dan disadur dari epos Mahabharata bagian ketiga, yakni Wanaparwa. Namun, naskah Mahabharata hanya menampilkan kisah perebutan babi hutan antara Arjuna dengan Dewa Siwa. Bagian lainnya dikembangkan sendiri oleh Mpu Kanwa. Di antaranya perkawinan Arjuna dengan 7 bidadari surga. Itulah sebabnya kisah ini disebut Arjuna Wiwaha, yang berarti perkawinan Arjuna. Dengan demikian, cerita kepahlawanan ini adalah karya lokal Nusantara yang banyak dipahatkan di beberapa candi Nusantara. Di antaranya Candi Jago, Malang, Candi Kedaton, Probolinggo, Candi Gua Pasir dan Gua Selomangleng di Tulungagung, Candi Surawana, Kediri, serta Candi Merak, Candi Gajah Mungkur, Candi Kendali Sada, dan Candi Kerajaan di Penanggungan. Kisah Arjuna Wiwaha dipahatkan pada candi karena menuturkan perjalanan tokoh Arjuna dalam upaya melebur seluruh nafsunya. Yang misalnya digambarkan dengan membunuh salah satu sifat angkara dalam wujud raksasa Niwatakawaca, hingga berhasil mencapai kebahagiaan di Sorgaloka. Dengan diukirnya kisah ini pada dinding candi, diharapkan candi tersebut mampu membawa pengunjungnya ke kondisi yang suci dari nafsu angkara. Bahkan di Candi Jago, kisah Arjuna Wiwaha diukirkan pada relief di teras ketiga, di area paling sakral. Proses penyucian atau bisa dibilang proses ruwat ini adalah tema yang juga kental dalam relief-relief era Singasari dan Majapahit. Misalnya, di Candi Kidal, ada relief Garudea yang membebaskan atau meruat ibunya, Dewi Winata, dari perbudakan para ular. Bahasan lengkapnya bisa Anda cek pada tautan di atas atau link di deskripsi. Ada pula relief Dewa Ruci, juga kisah Sudamala di Candi Soko, yang bisa Anda simak videonya pada tautan berikut atau link di deskripsi. Semua relief ini mengandung tema ruwat atau penyucian dari nafsu angkara, sama seperti Arjuna Wiwaha. Hal lain yang menonjol dari kisah ini adalah bagaimana Arjuna mendapatkan panah yang mustahil meleset, yakni Pasopati.
Panah itu baru didapatnya setelah ia mengendalikan nafsu pada diri dan membunuh sifat kebinatangan yang digambarkan dengan memanah babi hutan. Artinya, jika Anda mampu menghalau segala distraksi dalam hidup ini hingga mencapai ketenangan batin dan kejernihan pikiran yang menghasilkan fokus, maka semua target dalam hidup Anda akan tercapai. Layaknya panah Pasopati yang mustahil meleset,